Real Madrid ikat Raul Asensio dengan kontrak baru, klausul rilisnya fantastis. Raul Asensio tampaknya akan bertahan lebih lama di Real Madrid. Manajemen Los Blancos memutuskan untuk memberikan sang pemain muda kontrak baru dalam waktu dekat. Asensio merupakan salah satu produk Akademi Real Madrid. Di musim tahun 2024 sampai tahun 2025 lalu, ia dipromosikan ke tim utama setelah Madrid dilanda badai cedera. Menurut laporan Romano, manajemen Real Madrid baru-baru ini telah menyodorkan draft kontrak baru untuk Asensio. Sang bek mendapatkan kontrak berdurasi 6 tahun, artinya, ia akan membela Los Blancos hingga tahun 2031 mendatang. Romano menyebut bahwa proses negosiasi antara Real Madrid dan Asensio telah selesai. Sang pemain sudah menerima tawaran tersebut dan menandatangani kontrak barunya. Saat ini kedua pihak sedang melakukan finalisasi kontrak sang pemain. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Real Madrid diperkirakan akan mengumumkan perpanjangan kontrak Asensio secara resmi. Romano juga mengungkap bahwa Real Madrid melindungi Asensio dengan klausul rilis bernilai fantastis. Klub manapun yang ingin merekrutnya harus merogoh kocek hingga 1 miliar euro untuk membayar klausul tersebut. Real Madrid belum sepakati kontrak baru Vinicius, klub Arab Saudi siap menampung. Real Madrid sampai saat ini belum mencapai kesepakatan kontrak baru Vinicius Junior, walau ada tawaran 5 tahun senilai 100 juta euro dari Arab untuk penyerang Brasil tersebut. Saat ini, Arab Saudi berusaha keras membujuk Vinicius agar mau bergabung dengan mereka. Madrid kemudian membuka pembicaraan dengan pemain 24 tahun itu untuk memperbarui kontraknya. Awal bulan ini, laporan menunjukkan bahwa kesepakatan pembaruan kontrak Vinicius sudah selesai, dan hanya penandatanganan kontrak baru berdurasi 5 tahun itu saja yang tertunda. Namun, menurut kabar terbaru Sport, Vinicius dan Real Madrid belum mencapai kesepakatan apapun terkait kontrak baru tersebut. Vinicius sendiri ingin dapatkan gaji yang sama atau lebih besar dari pemain dengan gaji tertinggi di klub. Saat ini, gajinya setara dengan Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, yang kabarnya mencapai 15 juta euro bersih per musim. Real Madrid sejauh ini sudah tawarkan Vinicius kontrak baru 5 tahun senilai 100 juta euro bersih, hingga tahun 2030 atau setara dengan 20 juta euro per musim. Ini menjadi nilai maksimum yang bersedia ditawarkan Madrid di bursa transfer musim panas ini. Tawaran tersebut akan menaikkan batas gaji internalnya sebesar 5 juta euro, dan dapat memicu tuntutan dari pemain papan atas lainnya, seperti Bellingham, yang baru berusia 21 tahun, untuk kantongi gaji yang sama. Laporan itu menyatakan, negosiasi sampai saat ini masih terbuka, karena kedua belah pihak ingin mencapai kesepakatan di musim panas ini, salah satu di antaranya harus mengalah. Vinicius mendasarkan sebagian tuntutannya pada minat yang diterimanya dari Arab Saudi, yang diberitakan bersedia tawarkan gaji yang tak ada tandingannya. Para petinggi klub sadar, jika perpanjangan kontrak tak diamankan sekarang, maka mereka harus kembali berunding tahun depan, di mana saat itu Vinicius hanya menyisakan kontrak 1 tahun, jadi, masih harus dilihat apakah Madrid bersedia berkompromi dalam negosiasi tersebut. Masa depan Ibrahima Konate di Liverpool belum jelas, Real Madrid mengintai. Musim Premier League berakhir seperti saat dimulai bagi Ibrahima Konate dengan tanda tanya besar mengenai masa depannya di Liverpool. Situasi kontraknya yang belum terselesaikan menambah ketidakpastian, sementara Real Madrid mulai menunjukkan ketertarikan. Performa Konate musim ini bisa dibagi menjadi 2 fase. Pada awal musim, ia tampil solid dan bahkan menjadi pilar tak tergantikan di lini belakang Liverpool. Ia turut berperan dalam kemenangan penting 3-0 atas Manchester United dan hasil imbang 2-2 melawan Arsenal, serta mencetak gol penting melawan AC Milan di Liga Champions dan Wolves di Premier League. Namun momentum itu terhenti usai ia mengalami cedera lutut akibat tackle kasar dari Endrick pada menit akhir laga Liga Champions melawan Real Madrid. Konate harus absen selama 6 minggu, dan meski telah pulih sepenuhnya, ia kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya. Sejak Virgil van Dijk memperpanjang kontraknya selama 2 tahun, fokus kini tertuju pada masa depan Ibrahima Konate. Pemain asal Prancis itu hanya menyisakan 1 tahun kontrak di Anfield, dan meski negosiasi telah berlangsung sejak akhir Mei, belum ada kesepakatan yang tercapai. Jika negosiasi terus menemui jalan buntu, Liverpool berisiko kehilangan bek andalan mereka secara gratis musim panas tahun depan. Real Madrid dikabarkan siap menampung Konate jika situasi ini berlanjut.
Berada di bawah pelatih baru Arne Slot, Liverpool mulai lebih sering membangun serangan dari belakang. Penampilannya pasca cedera juga tidak selalu meyakinkan. Konate tampil cemerlang saat menghadapi Manchester City, namun tampil buruk saat kalah dari Fulham membuat posisinya tak lagi sepenuhnya aman. Transformasi posisi Bellingham di bawah asuhan Xabi Alonso. Jude Bellingham akan memulai peran baru di Real Madrid pada gelaran Piala Dunia Klub 2025 bersama pelatih baru, Xabi Alonso. Jude Bellingham tiba di Real Madrid pada musim panas 2023. Mahar senilai 113 juta euro berhasil membuat Bellingham merapat ke Madrid usai menghabiskan 3 tahun bersama Borussia Dortmund. Kala itu Bellingham sudah dikenal sebagai gelandang tengah flamboyan di lini tengah Dortmund. Setibanya di Santiago Bernabeu, pemain berpaspor Inggris tersebut segera berubah peran. Ia digeser lebih ke depan posisinya oleh Carlo Ancelotti untuk menjadi gelandang serang. Hasilnya terbilang mengagumkan untuk Bellingham. Perubahan peran sebagai gelandang nomor 10 itu membuahkan pundi-pundi gol dan assist dengan catatan mengesankan. Total Bellingham mengemas 37 gol dan 27 assist dari 94 penampilannya untuk Madrid. Sebagai pemain berposisi gelandang, ukiran tersebut terbilang memukau mengingat Bellingham baru 2 tahun di Madrid. Ketika di Dortmund, catatan statistiknya untuk gol hanya menyentuh 24 butir dalam 3 tahun masa baktinya. Namun, dikutip dari Madrid Universal, Xabi Alonso selaku pelatih baru Madrid mempersiapkan rencana terutama untuk Bellingham di Piala Dunia Klub 2025. Alonso ingin memplot Bellingham kembali ke posisi tradisionalnya sebagai gelandang tengah. Pelatih asal Spanyol itu yakin jika gelandang berusia 21 tahun tersebut bakal memberikan sesuatu yang lebih bagi tim jika bermain lebih ke dalam. Alasannya tidak sampai di situ saja bagi Alonso, dirinya mencoba menerapkan sistem baru dalam permainannya yang bakal membuat tim lebih seimbang dan cair dalam permainan. Eksperimen dalam peran baru untuk Bellingham itu bakal diterapkan pada pertandingan di Piala Dunia Klub 2025. Andai kata jebolan Akademi Birmingham City itu tampil apik dengan peran barunya itu, Madrid tidak perlu capek-capek belanja gelandang baru. Jude Bellingham selama ini sudah fasih pula bermain sebagai gelandang nomor 8 sejak di Dortmund. Real Madrid wajib waspada, Brahim Diaz diincar Bayer Leverkusen. Pemain serba bisa Real Madrid, Brahim Diaz, diincar bekas klub Xabi Alonso, Bayer Leverkusen, setelah klub papan atas Bundesliga itu kehilangan banyak pemain di bursa transfer musim panas ini. Usai menyaksikan Alonso pindah ke Madrid, Leverkusen pun kehilangan beberapa pemain penting mereka. Leverkusen ingin memperkuat lini serang mereka, dan Brahim Diaz tampil mengesankan lewat penampilannya selama paruh kedua musim lalu saat Madrid masih diasuh Carlo Ancelotti. Perkembangan dan fleksibilitas Brahim di lini serang Madrid saat ini sangat dihargai. Kecepatan, kemampuan teknis dan komitmennya telah jadikan pemain internasional Maroko itu sebagai aset penting di bangku cadangan, terutama saat cedera memaksa Ancelotti untuk lakukan rotasi. Meskipun Diaz bermain gemilang, tapi persaingan di skuad El Real telah membatasi menit bermainnya di starting 11, karena itulah, minat Leverkusen kemudian memicu diskusi internal di Bernabeu. Meskipun saat ini Madrid tak berniat berpisah dengan Brahim Diaz, tapi persyaratan finansial yang diajukan klub Jerman tersebut diperkirakan bisa membuat Madrid mempertimbangkannya kembali. Leverkusen juga akan sodorkan proyek olahraga yang menarik, di mana Diaz bisa menikmati peran yang lebih sentral, sebuah aspek yang bisa memengaruhi pemain itu jika ia merasa tersisih di Madrid, terutama setelah klub datangkan Franco Mastantuono dari River Plate di musim panas ini. Dengan hampir selesainya proses transfer Wirtz, Leverkusen pun mempercepat pengejaran mereka terhadap Diaz. Transfer itu sendiri diperkirakan tidak akan berjalan mulus, tetapi di Valdebebas, ada kesadaran bahwa tawaran yang cukup tinggi dapat membuka pintu untuk negosiasi. Dilema di Manchester City, Rodri buka peluang gabung Real Madrid. Menurut laporan dari Spanyol, Real Madrid tengah mengincar pemenang Dor Rodri pada tahun 2026, 1 tahun sebelum kontraknya dengan Manchester City berakhir. Rodri melewatkan sebagian besar musim lalu setelah mengalami cedera ACL dalam pertandingan Liga Primer melawan Arsenal pada bulan September. Secara luas dianggap sebagai gelandang bertahan terbaik di dunia, media Spanyol sangat ingin menghubungkannya dengan kepindahannya ke Los Blancos.
Menurut media Spanyol AS, Real Madrid berencana untuk memanfaatkan situasi kontrak Rodri dengan mengontraknya dengan biaya yang lebih rendah pada tahun 2026. Rodri dianggap sebagai rencana yang kuat, dengan berakhirnya kontraknya dipandang sebagai situasi yang manis di Bernabeu. Laporan tersebut menambahkan, pemenang Ballon d'Or itu terikat kontrak dengan Manchester City hingga 2027. Ini berarti bahwa pada musim panas tahun depan, 2026, ia hanya akan memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya. Momen penting ketika seringkali memungkinkan untuk membeli pemain dengan harga yang lebih rendah, terutama jika City menghadapi dilema menjualnya atau kehilangannya secara cuma-cuma setahun kemudian.